warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal ustadzat, para sesepuh, bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek sedaya, ugi ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah. Mari kita menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doa kita yang kita panjatkan mulai awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa kita sehingga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menemui bulan suci Ramadan. Banyak sekali amal soleh yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu-waktu kita di dalam bulan Ramadan. Salah satunya yang terpenting yaitu menuntut ilmu. Sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sabda beliau bahwa orang yang berangkat berjalan menuntut ilmu di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan setiap langkah yang dia langkahkan menuju majelis ilmu dengan ibadah 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari rumah kita ke masjid ini dengan tujuan atau niat mencari ilmu, maka jika ada 100 langkah, Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk kita pahala ibadah 100 tahun. Begitu seterusnya. Maka menuntut ilmu ini sangat penting artinya bagi umat Muhammad SAW sebagai satu upaya agar keislamannya meningkat. Jadi di dalam kita beragama Islam, menerima ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat Islam, yang kedua yaitu iman, sedangkan yang ketiga yang paling bagus setelah melewati 2 fase ini, Islam dan iman, yaitu ihsan. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana caranya kita meningkatkan keislaman kita. Satu-satunya jalan agar keislaman kita ini meningkat adalah dengan ilmu. Bagaimana peningkatan iman nanti insya Allah akan dibahas oleh pemateri yang lain. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana Islam kita ini meningkat, yaitu dengan ilmu. Kalau kita sudah tahu bahwa rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. 2 di antara 5 rukun Islam ini hanya untuk kalangan tertentu, yaitu orang-orang yang diberi amanah oleh Allah SWT harta yang berlebih sehingga bisa berkewajiban untuk menunaikan zakat dari hartanya, atau juga
berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan 3 rukun Islam yang lain ini mutlak harus dilakukan oleh setiap pribadi orang Islam. Yaitu yang pertama syahadat. Bagaimana supaya syahadat kita ini meningkat? Caranya adalah dengan ilmu. Kita mengkaji atau menambah wawasan tentang makna daripada 2 kalimat syahadat. Jika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya kita harus mengenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat-sifat wajib, mempunyai sifat-sifat mustahil, dan mempunyai satu sifat jaiz. Yang ini sudah dirangkum ya, oleh para ulama. Ya. Jadi 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat wajib, sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz ini, kita berusaha untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat wujudnya, sifat kidamnya, sifat bakoknya, dan seterusnya sampai sifat kalam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berfirman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Kautsar, kita akui bahwa masih banyak di antara kita yang belum mengenal Tuhan kita. Dari sifat-sifat yang wajib itu saja, masih banyak terkadang muncul anggapan di dalam pikiran kita atau pikiran saudara-saudara kita, yang mana pikiran ini seakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat seperti yang dimiliki oleh makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu mukhalafatu lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluk. Kita ambil satu contoh. Masih banyak orang Islam yang beranggapan bahwa kalamullah, firman Allah itu berupa suara atau berupa huruf. Karena apa? Karena dia melihat kalamullah, Al-Quran itu kalamullah. Sedangkan yang ada di hadapan kita, yang kita baca, Al-Quran itu berupa huruf. Sehingga muncul di dalam anggapan yang keliru ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa huruf. Nah, ini berarti kita belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum mengenal bagaimana kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Padahal di dalam kitab tauhid diterangkan bahwa kalamullah itu bila sautin wala harfin. Tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Karena kalau berupa suara berarti sama dengan firman atau ucapannya makhluk. Kalau berupa huruf begitu juga, berarti mempunyai kesamaan dengan sifatnya makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat mukhalafatu lil hawadith. Ini satu contoh bahwa masih banyak di antara kita yang belum mengenal Tuhan kita. Nah, dengan ilmu tentang ini, ya, tentang makna daripada asyhadu an la ilaha illallah, maka kita akan semakin mengenal Allah, yang itu artinya keislaman kita akan meningkat. Begitu juga kalimat syahadat yang kedua atau syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini
mempunyai konsekuensi bahwa kita harus mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW secara khusus. Bahwa beliau mempunyai sifat wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bagaimana cakupannya siddiq, amanah, tabligh, fatonah? Gambaran secara wawasan yang lebih luas kita bisa baca di dalam kitab-kitab tauhid. Karena misalnya ada dari salah satu 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul ini, misalnya tidak dimengerti oleh umat Islam, sangat mungkin dia akan goncang keimanannya terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin muncul anggapan bahwa Rasulullah itu sehebat apapun beliau itu adalah manusia. Jadi masih mungkin melakukan kesalahan. Ini adalah anggapan-anggapan yang keliru. Karena tidak mengenal sifat wajibnya Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah mempunyai sifat wajib namanya siddiq, yang itu menuntut bahwa Rasul itu tidak mungkin melakukan kesalahan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau tidak pernah lupa. Bukan salah, lupa saja Rasulullah SAW tidak pernah. Kalaupun yang terjadi, pernah Rasulullah SAW mengimami Sholat Isya beliau mengimami 2 rakaat. Setelah itu salam. Para sahabat tidak ada yang berani menegur. Sampai Rasulullah masuk ke dalam rumah, kemudian keluar lagi. Baru ada sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada perubahan bahwa sholat Isya-nya sekarang jadi 2 rakaat? Kemudian Rasulullah balik bertanya, apakah saya tadi sholat 2 rakaat mengimami kalian? Iya ya Rasulullah. Langsung Rasulullah kemudian menambah 2 rakaat. Peristiwa ini kemudian oleh Rasulullah SAW dijaga ya, dengan sabda beliau bahwa saya tidak pernah lupa. Kalau apa yang sudah barusan terjadi itu karena Allah Subhanahu wa taala melupakan saya, menjadikan saya lupa. Lupanya Rasulullah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa pada saat itu membuahkan hikmah, yaitu hukum. Di mana ketika misalnya imam sholat lupa, misalnya sholat Isya 3 rakaat kemudian salam, maka ketika dia ditegur oleh makmumnya kurang 1 rakaat, dia bisa langsung segera berdiri menambah 1 rakaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki baginda Rasulullah Muhammad SAW lupa pada saat itu membuahkan hukum. Sehingga jadi rahmat untuk umat. Begitu juga misalnya pernah Rasulullah SAW bangun kerinan. Ya, subuhnya kerinan, sudah waktu duha beliau baru bangun. Nah ini bukan berarti Rasulullah SAW bersalah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu sehingga muncullah hukum, yaitu sholat qadha. Begitulah ya. Itu makna daripada ucapan kita, syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sekali lagi bahwa peningkatan keislaman kita itu hanya bisa kita dapatkan dengan cara ngaji atau memperbanyak ilmu tentang syahadat, tentang sholat, tentang puasa yang saat ini kita lakukan. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang diberi amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan dengan ilmu tentang zakat dan ilmu tentang haji. Mungkin itu yang bisa sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.